Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini selamat pagi teman-teman. Jadi kita membuat video ini di pagi hari, Mbak. Sudah hampir jam 4. Ya. Jadi memang kebiasaan saya sama Mbak Kendil itu belajar untuk tirakatan, kita tidak tidur, Mbak Nge. Ya, setiap hari begitu. Ya, setiap hari sampai pagi sampai Ya. setelah sholat subuh seperti itu. Baru saja belajar sudah 1 tahun jarang tidur. Iya, itu pun 1 juga tahun. kadang masih sulit teman-teman, Nge. Iya. Jadi memang perlu proses. Ini bukan karena saya kepengen sakti, karena saya kepengen jadi sesepuh atau orang pintar, tapi karena saya ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Amin. Gitu, Amin. Mbak. Amin. Teman-teman, pada pembahasan pada pagi hari ini kita akan kembali memberi jawaban untuk pertanyaan teman-teman yang ada di rumah. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas support kalian sampai detik ini. Tanpa kalian kami tidak bisa semangat, tanpa kalian kami tidak bisa sampai di titik ini. Saya doakan semoga teman-teman di rumah selalu sehat, selalu bisa mensupport channel kami, selalu dilancarkan rezekinya, kemudian selalu diberikan kebahagiaan dan dilancarkan segala urusannya. Mbak, jadi konten kita ini semakin hari semakin maju, Mbak, semakin Alhamdulillah. Jadi semakin mendapat dukungan dari teman-teman. Amin. Jadi kita bisa menjadi semangat itu kan karena dukungan teman-teman. Iya, Mbak. Tanpa teman-teman subscribe kita ya males, Mbak, itu, Mbak. Iya, jadi mohon teman-teman jika kalian memang menginginkan channel ini maju, menginginkan channel ini selalu terus berkembang, jangan lupa di like, comment, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang semakin mendukung kami. Oh iya, Mbak, itu ada tambahan. Okay. Kita akan membuat konten lagi yang berbentuk film. Iya. Nanti kita bikinkan, ini sudah proses pembuatan film sederhana pemirsa ya. Iya. Tidak seperti film-film cakartangan, film kampungan yang berjudul Ken Arok. Ya, jadi Mbah Kendil akan menyutradarai sebuah film sederhana, Mbak Nge. Film sederhana yang jelas tidak melenceng dari pakem, teman-teman. Tidak melenceng dari cerita aslinya. Bagaimana kiprahnya film yang disutradarai oleh Mbak Kendil? Nanti kalian tunggu, kami akan share link channelnya yang khusus untuk pembuatan konten film, Mbak Nge. Yeah. Jadi konten-konten yang khusus Mbah Kendil sebagai sutradaranya. Yang jelas untuk film Ken Arok kita ambil dari filosofinya, Mbak. Iya. Jadi cerita itu sangat menarik, banyak integrinya. Yang kita ambil, yang kita petik adalah filosofinya Ken Arok gitu loh. Iya. Karena di dalam kisah-kisah perfilman besar saja filosofinya bagi saya kurang gitu loh. Iya. Jadi tunggu teman-teman, tunggu film yang akan kami terbitkan di channel kami yang khusus untuk perfilman. Nanti kami akan share di video pendek atau di short, atau mungkin kita akan membuat video yang lain bagi yang membahas tentang perfilman Ken Arok. Seperti itu. Jadi teman-teman, pada pembahasan kita di pagi hari ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kami akan memberikan jawaban dari apa yang menjadi unek-unek kalian. Jadi ini banyak Mbah yang minta dibuatkan channel ini, dibuatkan video ini. Iya, itu kan permintaan pemirsa. Ya, jadi permintaan dari teman-teman. Mintanya digolong-golongkan, kita kan buat konten kan bercampur, Mbak. Kita kan belum pengalaman gitu loh. Film ini dicampur dengan penelusuran, dicampur dengan wawancara. Jadi penggemar itu bingung gitu. Mintanya filmnya sendiri, Mbak. Untuk wawancara sendiri, untuk penelusuran sendiri, seperti itu mintanya. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita akan menjawab dari pertanyaan teman-teman. Ini yang dari Kalimantan, Mbak. Kalimantan ya. Dari Kalimantan, kemudian bercampur juga dari Sulawesi. Jadi pertanyaannya itu hampir sama, Mbak. Tapi yang pada intinya ini bahkan anak-anak muda, Mbak, ini malah. Anak-anak muda ya, Mbak. Anak-anak muda yang ingin menjadi
sosok paranormal. Oh gitu ya. Seperti itu. Jadi Mbak Kendel kan dulu pernah menjadi paranormal terkenal, Mbak G. Kemudian Mbak Kendel sendiri yang memutuskan untuk berhenti. Iya. Sebenarnya kalau mungkin diteruskan Mbak Kendel bisa terus booming, Mbak G, namanya. Ya, bisa, tapi capek Mas, sudah lelah. Iya, sudah lelah. Jadi sebelumnya teman-teman, Mbak Kendel membahas ini bukan untuk mencari pasien, bukan untuk mencari uang, atau bukan untuk mencari ketenaran. Jadi Mbak Kendel cukup ingin membagikan pengalaman yang pernah Mbak Kendel lalui, kata Mbak G. Dan mencari teman di YouTube itu. Ya, mencari teman di YouTube. Kemudian Mbak Kendel juga memutuskan untuk membuat channel ini itu untuk sebagai hiburan. Ya, kita kerja yang lain loh, Mbak. Iya, kalau untuk kerja kita mencari uang dari jalur yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman mau konsultasi, monggo, kita akan dengan senang hati menjawab tanpa ada biaya sepeser pun, Mbak. Dan yang itu kan misalkan minta tolong itu berkaitan dengan keberhasilan. Berhasil dan tidak itu urusan yang menciptakan atau Tuhan Yang Maha Esa. Iya, kami hanya bisa membantu, Mbak. Kita sifatnya membantu saja. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya daya yang hebat. Kita seperti Anda semua. Oke. Jadi untuk pertanyaan dari teman-teman, Mbak, ini adalah dari anak-anak muda yang ingin menjadi paranormal terkenal. Jadi menurut ceritanya mereka curhat ke saya bahwa mereka itu sudah berguru dari guru 1, guru 2, guru 3, guru 4 dan lain sebagainya. Itu setelah lulus seperti tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau misalkan dia juga sudah menjadi paranormal, kemudian ingin mengembangkan supaya dia menjadi paranormal yang terkenal, setelah berguru itu bahkan masyarakat juga tidak ngaruh biru gitu loh, Mbak. Tidak antusias. Ya, tidak ada antusias dari masyarakat. Jadi seperti tidak ada bedanya. Tetap tidak mendapatkan pasien. Kemudian kalau misalkan memberikan bantuan itu sering gagalnya. Gitu. Jadi ini pertanyaan dari teman-teman, bagaimana, Mbak, caranya untuk bisa mandi atau manjur, kemudian bisa menjadi paranormal yang terkenal seperti itu. Ini alam Mbak Kendel yang sempat Mbak Kendel lalui itu bagaimana? Pemirsa, untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai cita-cita, jelas pasti perlu pengorbanan. Baik pengorbanan yang bersifat lahir atau pengorbanan yang bersifat batin, atau perjuangan atau pengorbanan bersifat tenaga. Itu nomor 1 yang saya sampaikan. Yang nomor 2, untuk menjadi paranormal yang handal atau paranormal yang terkenal itu tidak mudah, pemirsa. Tidak mudah. Banyak rintangan, halangan, banyak cobaan yang sangat besar. Tapi yang jelas, niat menjadi paranormal itu sudah niat yang baik. Karena setiap orang menjadi paranormal, atau setiap paranormal, atau sesepuh pintu sepuh ikan disepuhaken, setiap dukun, setiap nopo mawon ikan darani wong pinter, iku mesti cedhek karo sing gawe urip. Saya yakin setiap orang menjadi paranormal itu pasti dekat dengan Tuhan. Itu pasti. Karena kan tidak dekat dengan Tuhan, kita sampai taruh sopo. Nah, jadi untung menjadi dukun, menjadi paranormal, menjadi kiai ulama ini untung loh. Karena dekat dengan Tuhan. Mesti sambati ya Allah atau Gusti Allah suci. Pasti Gusti sing gawe jagat iki disambati. Jadi sambatan Gusti Allah berarti ini Gusti apik timbang sing ora tau sambat. Gitu loh. Pemirsa, untuk menjadi sosok paranormal, yang pertama adalah kuncinya adalah kebersihan hati. Itu. Kunci modal untuk menjadi paranormal adalah kesucian hati. Apa kesucian hati? Kesucian hati adalah paranormal itu orang yang berjuang, bukan orang yang bekerja, gitu Pak. Jadi orang yang berjuang menolong orang sebabnya itu. Menolong orang, dasarnya kalau menolong orang harus suci, harus bersih, gitu loh. Misalkan menolong orang dikasih uang nggak masalah, diterima aja, nggak apa-apa itu. Yang penting ikhlas, nggak apa-apa. Jadi misalkan jadi paranormal, diminta tolong oleh pasien,
Terus berhasil kan, dikasih uang, sah-sah saja itu. Karena dia juga bekerja, dia juga memikirkan waktunya tersita, kemudian dulu carinya ilmu juga susah payah, wajar dia menerima hadiahnya. Gitu. Tapi ya itu jangan sampai mengada-ada, kadang-kadang kan ada yang mengada-ada, kemudian sebelum sampai berhasil sudah minta uang, usahakan jangan, kasihan. Karena sudah susah, ketambah susah, jatuh tertimpa tangga. Orang yang datang ke paranormal kan orang susah, toh, Mbak. Jangan dibebani. Kecuali kalau berhasil, nggak apa-apa, dikasih uang diterima aja. Jadi kalau masih meminta bantuan itu jangan sampai kita memanfaatkan. Kita uangnya orang yang susah, kita kan ya nggak bisa, nggak bisa puas gitu, Mbak. Toh itu jadi penyakit. Niatnya jadi paranormal tadi apa gitu loh. Niatin nulung, nipu jempol. Jadi yang pertama kesucian hati, terus kemudian yang kedua adalah ikhlas. Menjadi paranormal itu udah ikhlas. Engko misalkan kalau numbalinya memang wongnya melawarat, mulai rasangane duwe berenang terus dalan. Dan niku mari buntet-bunteti wong sinau, mari goblok-goblokne ilmu, mari ngedol-ngedolne kesekten niku. Jadi wong semakin muyak duwe semakin bodoh malah. Ngoten berarti yang niku buat tempat jual duit malah gampang berhasil, gampang dikemari uang, gampang dijuti uang, gampang sinau, gampang mandi, gampang hasil. Sebabnya Tuhan itu mintanya orang-orang yang bersih. Yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga belajarlah untuk memperdalam ilmu atau karo, maksudnya mendekati sesepuh, mendekati ulama, kiai, santri yang punya pengalaman yang kita tidak punya. Orang sak pilih-pilih sopo ae, ngilmuni sopo ae, asalkan bermanfaat pelajarono. Jangan pilih-pilih ilmu apa saja, yang penting baik, ilmu suci loh, ilmu putih loh ini maksud saya. Setelah itu amalkan dan diayati. Jadi orang pun jaluk tok berwira, orang diapalne, orang dilakoni, orang diprihatini kan percuma, enggak? Percuma. Yang keempat adalah belajar melakoni tirakatan walian. Lek kancane itu kene melek kancane luwe, kancane wargene luwe, kancane seneng kene ora seneng. Jadi jadi paranormal ini berat, nggak enak. Makanya saya berhenti. Berhenti pemirsa karena berat. Berarti mana? Nek orang kasil yo izin. Kadang lek kasil pasiennya orang ngerti jawabannya. Pak Saman nggak tahu sendiri toh? Mungkin pun kasilan Pak kalau 10 juta itu tes bundi ya gitu. Jadi nyuwun sewu anane paranormal niku kadang-kadang kapan nyuwun duit niku mereka soalnya pasien ini niku berhasil mboten ngaruh biru. Kadang-kadang menghindar gitu loh. Mau tanggung jawab. Jadi kalau ini buatan nyalahnya tentang pasien, buatan nyalahnya harus supranatural, harus dukune, gitu loh. Karena orang Jawa ini kalau jalan turun ya kudu sembodo, turun kasih ya kudu duwei, jual atau duwei bebunga, bahasanya bebunga buatan bayaran, bini sepuh ini saru, bayar gitu bebunga, jadi ini kalau produk belahan mau, terus ini dasarnya yang baik menolong dulu. Jangan sampai terus kemudian belum sampai dikerjakan, sudah minta uang banyak, setelah tidak berhasil akan dapat gugatan, jangan sampai gitu ya. Karena kita itu kalau makan duitnya wong sudah ikhlas kan ya udah nyaman tuh. Kemudian yang kelima adalah sering-seringlah sering-seringlah untuk menyendiri gitu loh. Jadi belajar paranormal kumpul guru rame-rame gun poya gun pesta pora nggak akan jadi itu. Sinau parannya dikisih kuasa kok berpesta joget-jogetan dan sebagainya itulah saya nggak ceritakan nanti malah nggak baik lah. Kita bukan orang suci nanti itu ngelok-ngelok sing nggak beda tuh Mbak. Kita tuh sadar kita bukan orang suci, kita orang biasa gitu loh. Tapi ya itu jangan berolah yang aneh-aneh, harus sebagai contoh masyarakat itu sering menyendiri, duduk di depan pantai merenungkan keagungan Tuhan, kemudian naik gunung melihat bintang-bintang kejora di malam hari, terus kemudian pergi lagi ke hutan
selama seminggu 2 minggu bagaimana ya rasanya di tengah hutan sendiri, tidak ada teman, takut atau enggak, lapar atau tidak. Itu hanya latihan dulu, pelatihan dulu. Kalau itu sudah ditekuni berat, baru mengamalkan. Maka ilmu-ilmu yang diberikan guru atau autodidak. Jadi pintar itu dia harus berguru, kadang-kadang dia banyaknya tirakat menjadi pintar, Mbak. Jadi ada teman saya yang tidak pernah berguru, hanya tirakat dia juga pintar ada. Ada yang pintar karena berguru itu. Jadi yang jelas itu dasari dengan ilmu yang baik. Jangan sampai dasarnya yang pertama adalah curang, ingin mencari penghasilan. Jangan sampai itu nanti tidak langgeng. Tidak langgeng. Jadi paranormal diniati menerima pekerjaan, kemudian kasaran itu diniati untuk menjadi pekerjaan itu nanti nggak langgeng. Tapi dari paranormal itu niati tetulung niku langgeng. Duit-duit ya karep murah, duit ya ora apa-apa, kerja sing liyane. Tapi jelas begini, kalau orang itu sering menolong orang, jelas harus Gusti Allah dijoli rezeki, pasti itu. Jadi rasa jaluk, rasa repot-repot jadi nulung wong, nulung. Akhirnya kan nanti rezeki itu mengalir sendiri. Ditotor sehingga urip kita nulung kononya tak rezeki, kita nulung tak rezeki. Di samping pasiennya yang memberi itu Tuhan memberikan rezeki yang lain. Gitu loh. Jadi dasarnya itu, kemudian apa itu bisa memilah dan memilih hal yang baik dan yang tidak baik. Intinya yang saya itu adalah prihatin dan sering berpuasa, mendekati pada orang-orang pintar, minta seseorang atau minta petunjuk gitu. Yang terakhir ada ibadah yang kuat. Ibadah itu jalannya reno-reno. Kenapa sebutnya jeneng ibadah reno-reno macam ini tunggal tujuan nih. Karena Tuhan itu adalah hanya satu gitu loh. Tuhan tidak 5, Tuhan hanya satu. Jadi jalur yang siji mendat kamu tunggal. Itu hingga kesimpulannya menjadi sosok paranormal itu pekerjaan atau kegiatan yang tidak mudah. Tapi saya juga senang apabila ada pemuda-pemuda yang belajar ilmu Jawa, ilmu agama. Karena orang-orang yang belajar ilmu-ilmu itu pasti orang yang berbudi luhur, Mbak. Orang yang berbudi luhur. Tingkatkan dalam prestasi untuk belajar, untuk tirakatan, untuk wiridan dan sebagainya. Itu. Jadi syarat utama adalah kebersihan hati. Karena kalau hatinya kotor nanti kita tidak mandi, Mbak. Mbak. Tapi hatinya bersih, walaupun tanpa berguru toh ya punya kemanjuran itu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman di rumah mungkin sudah ingin menjadi paranormal, sudah merasa cukup untuk tirakatnya, tapi kok masih belum ada kemanjuran, itu mengoreksi diri sendiri dulu, Mbak. Apakah masih ada kesalahan di dalam diri saya? Jadi bisa dikoreksi oleh teman-teman sendiri, karena yang tahu kotoran hati itu tidak lain adalah kita sendiri. Yang jelas nanti kalau kita sering beribadah, kita sering masuk hutan, naik gunung, kemudian pernah mandiri atau sendirian di tempat-tempat sepi, nanti akan ada petunjuk. Didasari dengan hati yang bersih, ada petunjuk. Dan lebih baiknya harus berguru, mencari guru yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang kita ada pertanyaan kan kemarin tuh yang bab tumbal itu, Mbak. Ada, Mbak. Jadi ada teman-teman itu yang dari jauh-jauh, Mbak, yang dari luar pulau itu sebenarnya mau datang ke sini, tapi karena kesibukan, jadi kita kan belum bisa menerima, Mbak. Masih ada kesibukan. Masih ada kesibukan. Kita apa tuh bisa menemui, pasti saya pastikan tuh. Kita tidak jadi wong angel. Jadi untuk sementara kita bisa berhubungan melalui WA, Mbak. Dan ini menurut pertanyaan dari teman-teman, pertanyaannya yang diajukan sama Mbak Kendil adalah kronologi tumbal. Bagaimana cara pembuatan tumbal, kemudian amalannya bagaimana, dan mantranya bagaimana gitu, Mbak. Yang penting adalah kita belajar untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Jadi kita fokus. Yang kedua, belajar menerapkan patra-patra yoga broto atau patra-patra pirita. Jadi kalau kejawen bisa pakai toko broto atau meditasi, kalau Islam pakai wiritan.
teknis wiritane piye, sing dunene piye, carane piye, itu yang kita pelajari. Kan nggak ngerti caranya repot. Kita masuk ke rumahnya orang ada kunci, tapi nyekleknya kunci bingung, kan nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Di samping itu misalkan kita kunci rumah kita dengan kunci rumah tetangga kita kadang-kadang nggak sama. Sama-sama dihubungnya kadang-kadang juga nggak bisa. Makanya itu perlu proses untuk belajar kunci, caranya meditasi bagaimana. Kemudian misalkan satu pekerjaan, misalkan hal tumbal dan wadah tidak sama. Kalau wadah itu pesugihan, tumbal itu berbuat baik, menolong orang. Toko sepi tadi rame, orang tidak dapat jodoh ditumbali oleh jodoh. Kemudian terus rumah tangga ini berantakan, malah tentrem, itu penyajian bersifat tumbal. Tumbal itu tidak buruk. Ya, kalau di film-film kan tumbal dianggap padal, salah. Padal itu ada sebenarnya. Padal itu pengorbanan yang bersifat untuk pesugihan, yang mengorbankan nyawa orang. Kalau tumbal itu berbuat baik, nolong orang. Nah, terus kemudian misalkan tumbal itu juga ada mantranya. Tumbal itu ada 7 tingkat, pemirsa. Ada 7 tingkat. Saya berbicara ini dulu juga sekolah tentang tumbal menumbal. Tumbal itu isinya opo, mantrane piye, terus caranya membuat bagaimana, itu ada itu. Terus tergolong dengan kebutuhannya tumbal masing-masing. Jadi tumbal itu bahannya ada yang dari telur, telur ayam, ada telur angsa, itu telur ya. Kemudian ada yang emplok itu kendil kecil itu. Yang segini itu. Ya segini itu emplok itu. Terus kemudian ada yang kendil ini seperti ini. Kendil. Nah, terus ada lagi yang besar lagi, kuali seperti ini, banyak untuk ada itu mbak. Nanti dibungkus dengan kain mori putih. Kemudian yang terakhir adalah tumbal berupa arca atau reco. Itu tumbal yang paling kelas tinggi itu mbak, kelas tinggi itu. Pembuatannya juga lama kan? Prosesnya panjang. Misalkan seperti tumbal telur ayam, itu caranya buat bagaimana, kita memasukkan caranya bagaimana, itu proses mbak. Jadi misalkan saya contohkan ya ini ya. Saya contohkan ada orang misalnya ditumbali mbak, agar toko saya sepi ya. Padahal dukunnya tumbalnya ora paham. Apa tumbal paling uyah terus penyebar nih. Itu agar tokonya rame ngoten Mbak nggih. Iya, agar tokonya rame bisa ditumbali mbak. Ya itu telur ayam. Nah itu dibungkus dengan benang berwarna 3, ireng, abang, putih. Itu harus warna itu Mbak nggih. Ya, pokoknya ini tapi telur ya. Ini benang berwarna putih ya. Ini diblebet atau dibungkus dengan benang. Yang sini berwarna putih. Nah, putih. Terus berputih, kita ambil yang merah, lagi. Terus dibalik lagi berwarna hitam, sehingga sampai telur nanti tidak berubah. Jadi tertutup oleh benang abang ireng putih. Bagaimana caranya untuk memasukkan? Membungkus dengan benang itu kan lama mbak. Untuk sitok bungkus katek benang. Nah, ini di sini pemirsa. Jadi, setiap pembungkus itu membaca nama Tuhan. Nah, Allah itu setelah memutar itu menyebut nama Tuhan itu. Makanya bikin tumbal tidak boleh ditemani. Bikin tumbal tidak boleh di tempat keramaian, misalnya ruang tamu gue taruh di tumbal nggak boleh. Tapi kita tidak fokus nanti, jadi di kamar kita buka sambil membayangkan pasien yang minta tolong semoga berhasil nanti gitu. Nah, setelah itu sudah terbungkus rapi, itu nanti ada alat-alatnya di situ seperti misalkan diincap-incap ini di dalam menyan dulu, diincap-incapkan di atasnya, nanti menyan dicepi sama dom. Dom itu bukan untuk santet pemirsa, untuk jaga. Apabila sudah dipasang tumbal, maka apabila dijarai uang biar kental karena adanya dom. Dan dom saja itu mencemani menyan itu tidak boleh pakai tang. Jadi dom itu kalau dipewanasi
merah, dicepnya kan majus gitu ya. Ya, pada majus itu memantapkan tujuan. Muga-muga kasil ya Allah, bless gitu. Itu ada teorinya, Mbak. Jadi setiap tumbal itu ada fungsinya, ada jurusannya. Misalkan umpamanya tumbal telur untuk kebutuhan rumah tangga. Naik lagi nanti ke telur angsa dan telur ayam ya. Naik lagi nanti ke kelompok gading. Itu gunanya untuk apa, di bagian apa. Naik empuk ya, itu untuk apa, bagian apa. Kemudian ada kendil, itu untuk tumbal apa. Tumbal jun untuk apa, tumbal kuali untuk apa. Biasanya semakin besar nanti akan semakin besar dengan kebutuhan. Misalkan untuk setara ingin menjadi lurah saja, aku ingin jadi lurah agar pilihan ini nanti berhasil, itu tumbalnya pakai kuali pemirsa, pakai kuali. Jadi kuali, kemudian di sini rempah-rempah, di sini dengan kebutuhan seperti coba ada sebagainya. Ini kan ada kebudayaan, Mbak. Teman itu balik ada kebudayaan di sana. Dari leluhur dulu. Bukan wiritan kebudayaan yang merupakan simbol. Gitu. Oh, ini kembang telon. Kembang telon ini kena telur toh. Mawar, kerantil, kenongo. Mawar warna kebutuhan wong. Kerandil dan kumandil hati ini, kumandil tidak sama. Setiap tumbal itu bahannya berbeda-beda, Mbak, itu, Mbak. Misalkan tumbal untuk toko itu di samping kembang-kembangan juga ada tai besi. Tai besi itu adalah apa itu, orang pandai besi. Pandai besi kemudian nutuk itu melejer ke areng itu atos seperti besi. Itu bisa untuk tumbal perdagangan. Makanya yang namanya sesepuh memang harus belajar, karena kita nanti kalau praktek pasti kita tidak susah menolong orang. Gitu, Mbak, ya. Untuk selanjutnya kita nanti bisa konsultasi bagi yang apa itu ingin ketemu saya nanti bisa, tapi kita akan sementara masih disibukkan dengan dulu. Kita bisa menolong. Kita pasti yang akan penting menolong. Hanya satu, kalau hubungan dengan saya, pokok jangan diamalkan untuk keburukan. Kalau diamalkan dengan kebaikan, saya mengizinkan. Gitu loh. Manjur dan tidaknya, gue bantu kok melek tenanan mesti manjur. Males dekat karo sing gawe urip ya angel kasih Mbak. Jadi cukup sekian dulu teman-teman pembahasan kami pada pagi ini, karena memang sudah sholat sebentar lagi sholat subuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kembali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang dapat memetik manfaat dari video kami selanjutnya. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ingkang pinambi matur suwun.